Shalom. Kita bertemu kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memperingati bagaimana Yesus kita, Tuhan kita, bangkit dari kematian. Yesus kita menang terhadap maut. Kuasa iblis dikalahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu bagi kebenaran sabda Tuhan. Biarlah taburan firman Allah boleh menjamah hidup kita masing-masing, melawat kita, membangun kita. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih waktu ini. Terima kasih kemenangan Kau beri bagi kami. Kami boleh mengingat betapa dahsyat kuasa-Mu
yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Biarlah Tuhan, Engkau hadir saat ini melalui firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Allah memberkati kami semua dengan urapan Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa, dan kiranya hikmat dari tempat maha tinggi boleh memenuhi hamba-Mu, dan Roh Kudus sendiri yang memimpin hamba-Mu saat kami berbagi akan firman Hamba. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan besar bagi setiap umat-umat Allah saat mereka mengingat betapa Yesus mengalahkan maut. Yesus bangkit. Sekalipun para imam Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak menerima, tidak percaya akan kebangkitan, tapi fakta membuktikan Yesus bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Allah yang lain. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat terkasih, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada para orang-orang Israel yang merantau, di mana mereka ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan surat ini disampaikan oleh seorang Petrus tentang suatu pengajaran, tentang suatu pemahaman yang harus kita mengerti dengan baik. Itu sebabnya kalimat pertama yang disampaikan oleh Petrus adalah terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat yang pertama sama seperti kalimat yang Paulus sampaikan
Waktu firman Allah yang saya sampaikan pada Jumat Agung, terpujilah Allah. Karena apa? Nah itu. Kalau Jumat Agung disampaikan kita memuji Allah karena karunia-Nya yang begitu besar atas kita. Hari ini terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Ya, rahmat Tuhan begitu besar. Paulus sampaikan karunia yang besar. Hari ini Petrus berkata rahmat-Nya yang besar. Apa itu rahmat Tuhan yang besar? Disampaikan di sana dalam ayatnya yang ketiga. Karena kelahiran kembali kita oleh karena kebangkitan Kristus. Adanya kelahiran kembali atas hidup kita karena peristiwa kebangkitan Kristus. Karena kuasa dari kebangkitan Kristus itu yang membangkitkan kita, yang menjadikan kita mengalami kelahiran kembali. Tentunya melalui firman Allah. Kita dilahirkan kembali karena kita mengimani kuasa kebangkitan Kristus itu. Saat kita merenungkan, membaca firman Allah, dan kita mengimani bahwa Yesus bangkit, saya percaya kita akan mengalami suatu pengalaman kelahiran kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan pada Jumat Agung kemarin bahwa sekalipun kadangkala, seringkali kita tidak mengasihi Tuhan, tapi Allah kita tetap mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya adalah kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri yang hari ini kita peringati. Bahwa kuasa itu mengalahkan maut. Kuasa itu mengalahkan kematian. Kuasa itu mengalahkan dosa. Tidak mampu hal-hal itu untuk menghalangi, menahan kuasa Allah membangkitkan Kristus Yesus dari kematian. Dengan kata lain, Allah memberikan suatu kemenangan bagi umat-umatnya. Allah memberikan satu kemenangan yang besar, kelepasan bagi setiap orang-orang percaya. Makanya pada bagian yang lain, orang-orang percaya disebut sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal makna dari kebangkitan Kristus yang harus kita pahami dengan baik. Terutama pemahaman tentang makna kemenangan kita sebagai orang-orang percaya dari kuasa kebangkitan Kristus itu, yang menjadikan kita sebagai umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Karena kadangkala waktu kita tahu kita menang, waduh, ekspresi kita kan luar biasa. Coba kalau misalnya orang-orang yang menang bola, waduh, itu baru menang bola. Belum orang-orang yang menang judi bola. Bertobatlah engkau yang suka judi bola, ya kan? Ekspresinya gimana? Wah, ada yang gol begitu.
Kadangkala bapaknya suka nonton bola, tim favoritnya menang atau menggolkan. Waduh, teriaknya minta ampun. Istri yang lagi nyenyak tidur bisa terbangun tiba-tiba. Itu. Kenapa? Ada ekspresi yang begitu luar biasa waktu kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Kita harus mampu memahami makna kemenangan itu sendiri bagi hidup kita di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, seharusnya dengan pemahaman kemenangan kita atas kuasa kebangkitan Kristus, maka kita juga harus menang terhadap dosa. Ini hal yang pertama. Karena kuasa kebangkitan Kristus ada atas kita, ada bagi kita, maka seharusnya lah kita menang terhadap dosa. Kenapa? Kuasa itu yang membuat kita menjadi lahir kembali. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan Kristus itulah sebagai kuasa, sebagai power, sebagai kekuatan orang percaya untuk mengalahkan kuasa iblis yang coba-coba mempengaruhi kita untuk masuk pada kuasa dosa. Andaikan kuasa kebangkitan Kristus itu sudah ada waktu Taman Eden pasal yang ketiga, Kejadian. Maka saya yakin percaya Hawa tidak akan masuk dalam jerat iblis. Saya percaya Hawa tidak akan terpengaruh oleh tipu muslihat iblis. Hal yang pertama kita mau belajar bahwa kita seharusnya menang terhadap dosa. Amin. Apapun keadaannya, saya bersyukur kalau anak-anak muda di gereja kita luar biasa. Ya, Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi perusahaan-perusahaan di mana mereka boleh bekerja, boleh mengabdi. Saya selalu pesan, ayo belajar jujur, sekalipun menggiurkan. Ya, ada yang bekerja di perusahaan emas, waduh, dan dia lagi bagian yang enak, ada peluang. Ada yang bekerja di bank, di mana dia bertugas sebagai teller untuk menukar mata uang asing. Itu punya peluang di sana. Ada yang Tuhan percayakan di sebuah perusahaan di mana ada peluang untuk mendapatkan fee dari kecurangan-kecurangan, tapi dia tidak mau lakukan. Saya patut bersyukur jemaat-jemaat gereja kita berani ambil keputusan untuk jujur. Dan saya percaya masih banyak pemuda-pemuda kita yang melakukan hal itu. Amin. Yakinlah bahwa waktunya nanti Tuhan akan angkat engkau untuk menjadi kepala bukan ekor. Amin. Itu sebabnya sebenarnya kita harus pahami bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa itu. Hal yang kedua, dikatakan dalam ayat 3b sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat kita. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia
untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hal yang kedua, makna dari kemenangan kita melalui kebangkitan Kristus adalah bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang penuh dengan harapan. Harapan yang seperti apa? Alkitab mencatat dengan baik yang ayat-ayat tadi kita baca. Satu, bahwa pengharapan kita adalah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan lain sebagainya. Apa itu? Surga. Dengan pemahaman kita terhadap kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kita kemenangan, maka kita pun diberikan suatu pengharapan yang besar, yaitu surga, di mana tidak lagi ada kecemaran di sana, di mana tidak ada lagi sesuatu yang binasa di sana. Yang kedua, pengharapan yang seperti apa? Kita dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita, sekalipun keadaan saat ini sukar, sulit, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu pengharapan yang pasti bagi setiap kita orang percaya, bahwa pengharapan kita adalah kita dipelihara dalam keadaan apapun melalui kekuatan Allah, tentunya dengan iman kita kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saya selalu anjurkan, saya selalu ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, hidup ini nggak usah takut, tapi jangan juga nganggap remeh. Hidup ini tenang saja. Kenapa? Karena kita akan dipelihara dengan kekuatan Allah yang dahsyat, kekuatan yang mampu membangkitkan Kristus dari kematian melalui iman kita. Sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun keadaan kita sukar, sekalipun keadaan kita penuh dengan pergumulan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sadari benar, kita pahami benar, melalui peristiwa kebangkitan Kristus, kita adalah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kita harus mampu memaknai kemenangan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup penuh dengan pengharapan. Pengharapan di mana kita menerima bagian dari surga. Pengharapan di mana kita dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita, sekalipun keadaan kita sulit. Yang ketiga, makna kemenangan kita sebagai orang percaya adalah melalui kebangkitan Kristus. Lebih nyata lagi keselamatan kita melalui iman kita kepada Kristus. Ayatnya yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Sidang jemaat Tuhan terkasih, melalui kebangkitan Kristus lebih nyata lagi. Nyata kita mendapat bagian sorga, nyata kita memperoleh keselamatan dan penebusan saat Jumat Agung. Dan dikuatkan kembali, diteguhkan lagi oleh kebangkitan Kristus dari kematiannya. Itu sebabnya mari sama-sama kita meyakini Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jangan pernah engkau ingkar, jangan pernah engkau goyah. Kadangkala kita mulai meragukan Tuhan dengan keadaan-keadaan kita. Kadangkala kita mulai
bertanya-tanya, sebetulnya Tuhan tolong kita enggak? Di saat-saat seperti itulah kita sebenarnya harus bertanya, seberapa besar keyakinan kita, seberapa besar iman kita kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa melalui kebangkitan Kristus lebih nyata lagi keselamatan kita melalui iman kita kepada Kristus. Sidang jemaat Tuhan terkasih, oleh karena itu marilah kita semakin meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yakinlah kita kepada Dia bahwa kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kenapa bisa demikian? Karena sekarang ini kita sudah mengerti bahwa kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut dapat dikalahkan oleh kuasa Allah, dan kuasa Allah itu sendiri sudah diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Ternyata kita memiliki kuasa yang Allah berikan bagi kita untuk menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Inilah bagian daripada firman Allah hari ini. Pesan saya sebagai gembala, lebih semangat lagi untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tetaplah di rumah, tetap bersuka cita, tenang, teruslah berdoa. Lagi-lagi saya katakan, karena doa orang benar besar kuasanya. Doa orang percaya tidak pernah sia-sia, karena hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengumuman buat kita semua, sidang jemaat Tuhan terkasih, ibadah kita tetap masih di rumah sampai pada tanggal 26 April 2020. Dan kemudian kebijakan selanjutnya kita menunggu sampai ada pengumuman dari pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini gubernur, yang menjadi pimpinan kita di Jakarta. Oleh sebab itu, mohon bersabar untuk persembahan persepuluhan. Tempo hari saya sudah share link atau nomor rekening, nomor account daripada bendahara gereja kita. Silakan secara pribadi langsung saja transfer kepada pihak bendahara. Itu saja yang menjadi pengumuman buat kita. Tetap pada hari Minggu depan kita ibadah jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mengangkat satu pujian yang lawas. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Kristus kemenanganlah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan semangat. Haleluya. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah, 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 oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Mari sama-sama jemaat Tuhan, lebih semangat lagi, kita lebih bersuka cita, karena kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya.
kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah oleh percaya, kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah oleh percaya, kemenanganlah. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, bangkit daripada kematian, menyatakan kuasanya yang dahsyat, dan kuasa itu telah diberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami atas segala rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang begitu besar Engkau sudah nyatakan atas hidup kami. Bapa, hari ini terima kasih buat lawatan firman-Mu yang telah membangun kami, memberikan kami pemahaman baru. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh lebih lagi dewasa di dalam rohani kami. Kami dibangun, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membawa seluruh sidang jemaat Tuhan terkasih, hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Tuhan, berkatilah mereka satu persatu. Hadirlah Engkau melawat mereka Bapa dengan kuasa-Mu. Anugerahkan segala yang terbaik atas mereka. Kami berdoa, limpahkan kesehatan bagi mereka. Pelihara umat-umat-Mu Tuhan di GKI Cibubur. Allah yang memenuhi mereka dengan damai sejahtera. Bapa di surga, kalau hari ini kami mendengar Ibu Sri Tonga dirawat di rumah sakit, Tuhan, secara fisik kami tidak dapat menjangkau ibu ini sekalipun dekat. Namun kami percaya doa kami tidak akan dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Sri Tonga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah menyembuhkan ibu ini. Kuatkan semua keluarga. Berikan kesabaran, berikan tetap kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua yang sakit, pulihkan, jamah dengan kuasa-Mu. Van Royen, Bapak Hendra, Ibu Dewi, Ibu Mika, Ibu Situmorang, Bapak Pangaribuan, Bapak Rumah Horbo, siapapun lagi Tuhan, kami berdoa kuasa-Mu dinyatakan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menyembuhkan, Allah memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap pergumulan-pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu. Yang dalam kekurangan hadirlah Engkau Tuhan, memberkati mereka, mencukupkan mereka. Bapa, Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Hadirlah Engkau Tuhan bagi setiap mereka yang sedang dalam kesusahan. Kuasa-Mu nyatakan atas mereka, memberkati para hamba-hamba-Mu
semuanya yang turut ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan di GKI Cibubur. Memberkati mereka masing-masing. Peliharakan akan hamba-hamba-Mu, Bapa. Demikian juga Tuhan para majelis, para penasehat, para bendahara, para penata layan, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi. Lawati mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan limpahkan anugerah rahmat-Mu atas mereka. Kami berdoa juga Bapa, kalau boleh Tuhan izinkan, lalukan segala virus corona ini dari kami semua, dari seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Kalau boleh, oh Tuhan, lalukan dengan segera. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala virus dan dampaknya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melindungi kami semua, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kuasa-Mu juga kiranya memberkati, melingkupi para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hadirlah Engkau Tuhan atas mereka, memberikan hikmat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik. Demikian juga para pemimpin-pemimpin daerah, secara khusus untuk Gubernur kami Anies Baswedan dan seluruh stafnya. Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk dapat membebaskan seluruh warga DKI Jakarta dalam wabah ini. Tuhan juga memberkati seluruh warga yang ada di RT 6 RW 13 Cibubur ini. Tuhan, jauhkan kami dari terpaparnya virus corona ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah di hari-hari ke depan kami akan bertemu satu dengan yang lain di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah ibadah kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita. Lakukanlah segala firman Allah yang telah kita terima pada hari ini. Menangkanlah banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dan terimalah segala berkat Tuhan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah seluruh berkat Tuhan Allah telah curahkan limpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah, dan nikmatilah dalam seluruh aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.